Relasi Rusia dan Tiongkok dinilai semakin dekat di tengah invasi Moskow ke Ukraina yang berlangsung sejak 24 Februari lalu. Meski berulang kali menegaskan tidak akan mendukung peperangan, namun Tiongkok diduga telah memberikan sejumlah bantuan bagi Rusia guna melancarkan agresinya ke Ukraina yang telah memasuki pekan ketiga ini. Lalu apa saja bantuan yang diduga ini telah diberikan Tiongkok kepada Rusia guna melancarkan invasi Moskow ke Ukraina? Kita akan lihat ada 3 jenis bantuan Tiongkok yang diduga diberikan kepada Rusia. Pertama adalah makanan. Nah, makanan ini yang sangat dimungkinkan adalah paket bantuan makanan militer. Paket makanan militer ini sangat dimungkinkan karena bisa bertahan lama, sehingga diduga ini akan cukup untuk para serdadu Rusia yang menyerang Ukraina dan ini akan cukup bertahan lama. Apalagi kemudian makanan ini sendiri, para ahli meyakini bahwa ketika dapat menghambat suplai makanan, maka serangan Rusia juga akan melambat. Bahkan, beberapa laporan menyatakan makanan menjadi permintaan Rusia yang sangat mungkin dikabulkan oleh pihak Tiongkok. Dan makanan diyakini bukan bantuan yang mematikan serta provokatif oleh pihak Barat. Dan kita akan lihat, bantuan kedua adalah keuangan, apalagi ini setelah beberapa blok Barat atau beberapa negara besar dikabarkan telah memutuskan adanya hubungan ekonomi dan dukungan terhadap Rusia, sehingga ini pasti akan cukup berdampak pada internal Rusia sendiri. Nah, untuk keuangan sendiri kita lihat beberapa waktu yang lalu, misalkan seperti Visa dan juga Mastercard, ini telah berhenti beroperasi di Rusia dan cukup memberatkan bagi warga negara Rusia serta warga negara asing yang ada di sana, sehingga tidak bisa melakukan sejumlah transaksi ekonomi. Apalagi yang bisa kita kenal dalam beberapa waktu terakhir adalah sanksi hingga boikot internasional. Nah, negara Barat juga sepakat ini menendang bank-bank Rusia dari sistem keuangan Society Worldwide Interbank Financial Telecommunication atau SWIFT. Dan sebagai informasi, SWIFT merupakan jaringan pengiriman pesan yang digunakan oleh bank maupun lembaga keuangan lainnya untuk mengirim serta menerima informasi transaksi dengan cepat dan aman. Apalagi Rusia ini juga tidak dapat mengakses hampir semua cadangan emas, seperti yang bisa kita lihat di gambar, maupun valuta asingnya, yang kurang lebih ini senilai 640 miliar US dollar. Namun meski begitu, Rusia ini disebut masih memegang sebagian cadangan asetnya dalam bentuk yuan, sehingga bantuan seperti ini sangat mungkin sekali diminta Rusia kepada pihak Tiongkok. Dan kemudian yang terakhir, ini adalah bantuan militer, karena selain bantuan logistik maupun keuangan, Amerika Serikat juga menyampaikan kecurigaannya bahwa Tiongkok ini sudah menawarkan bantuan militer kepada Rusia. Dan kalau kita lihat, bantuan militer yang sangat mungkin diminta adalah pertama senjata, karena ini merupakan alat yang sangat memungkinkan menunjang bagaimana invasi Rusia di Ukraina, dan kemudian adalah juga drone. Karena kalau kita tahu penggunaan drone sebagai alat untuk mengamati serta untuk perang dalam perang modern ini sangat berguna seperti itu. Dan beberapa daftar belanja utama Rusia saat ini adalah pesawat nirwalk Tiongkok dan berbagai jenis amunisi yang ada. Meski begitu, pengiriman alutsista ini tidak dapat dilakukan secara terang-terangan tentunya yang dilakukan oleh Tiongkok kepada Rusia. Nah, bantuan-bantuan ini memang dianggap memungkinkan akan segera dikirimkan Tiongkok kepada Rusia, apalagi makanan yang dianggap ini cukup menunjang para serdadu Rusia yang sedang berada di Rusia untuk beberapa waktu mendatang.